Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam mari kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali ngaji pada kesempatan malam hari ini setelah sekitar 1 bulan kita, 1 bulan 2 bulan ya, sekitar 2 bulan kita istirahat karena kita harus fokus melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Maka kita mulai ngaji kitab Tafsir Jalalain ini dengan maksud dan tujuan untuk memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, niat saja sudah dapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi memahami dan mempraktekkan. Baru berniat dari rumah ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala sudah dapat pahala, apalagi nanti dipraktekkan, apalagi nanti disampaikan kepada orang lain, maka itu menjadi jariah kita. Walaupun tahu satu ayat kita sampaikan kepada orang lain, maka kita mendapatkan pahala jariah. Selama ilmu yang kita sampaikan itu dikerjakan oleh orang lain, ada nilai manfaatnya, apalagi disampaikan kepada muridnya juga, disampaikan turun-temurun. Jadi tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ngajinya itu ya turun-temurun. Dari guru, dari Rasulullah ke sahabatnya, sahabat ke tabi'in, terus sampai kepada kiai-kiai kita, sampai kepada kita. Maka sanad pengetahuan itu penting, bukan sekedar agar pemahaman kita tidak tersesat, tetapi kita mengambil barokah dari guru-guru kita. Kita pintar bukan karena kecerdasan semata, tapi kita pintar karena ada sisi-sisi spiritual yang mungkin tidak dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan non-Islam, ilmuwan-ilmuwan barat. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sisi lain otak kita, sisi lain kecerdasan kita, ada nilai-nilai spiritual, ada barokah yang bisa kita ambil. Kadang-kadang di pondok itu main-main ya. Di pondok biasa-biasa aja, nggak punya prestasi tinggi, tapi pulang ke masyarakat efeknya luar biasa. Kadang di pondok juara terus, ranking 1, nyampe di masyarakat jadi benalu. Kok bisa demikian? Karena mungkin wallahu a'lam, selama kita belajar kita meninggalkan sisi-sisi ya, keberkahan yang seharusnya dimiliki menjadi lenyap, tidak ada gunanya. Salah satu diantaranya ya menghormati gurunya, sopan santun ketika membaca atau mengaji, banyak hal yang sekiranya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an ini bukan sekedar pinter atau tidak pinter, suka atau tidak suka, tapi kita baru berhadapan saja dengan Al-Qur'an, kita sudah mendapatkan keberkahannya. Minimal orang kalau pegang Quran malu datang ke tempat maksiat. Orang pegang Quran minimal malu melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Itu sebenarnya bagian daripada keberkahan Al-Quran. Maka dari itu tidak sedikit di antara orang-orang yang bersumpah di bawah Al-Quran ya, bersumpah di bawah Al-Quran tapi melanggar sumpah itu nanti akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memulai surah apa?
Kemarin tentang apa? Terakhir kemarin tentang surah, diingat-ingat apa kemarin sebelum puasa? Seingat saya, siapa tahu saya lupa. Kemarin itu kalau nggak salah bahas surah Al-A'raf. Ma huwal A'raf? Apa yang dimaksud dengan Al-A'raf? Masih ingat? Al-A'raf tempat tinggi di antara surga dan neraka. Kalau ada anak kecil, dosa belum punya, pahala belum punya. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah udah dijamin masuk surga. Tapi ada pendapat yang lain. Dia masuk ke dalam Ashabul A'raf. Banyak orang dewasa seperti kita ini ditimbang nanti. Dosanya 2 kilo, misal dikiloin ya. Pahalanya 2 kilo. Dimasukkan neraka, pahalanya juga banyak. Dimasukkan surga, dosanya setumpuk. Gimana? Parkir dulu di Ashabul A'raf. Makanya Ashabul A'raf itu teriak-teriak, tanya sama yang di neraka, gimana yang neraka kabarnya? Aduh, jangan kesini pokoknya, tersiksa kita, susah hidup. Balik kanan, nanya sama penghuni surga, gimana di surga? Enak bos, di surga. Maka Ashabul A'raf ini satu-satunya yang diharapkan adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dihisab itu, dihisab. Oh, ini dosanya banyak, tapi orang ini rajin selawatan. Oh, dosanya ini banyak, setumpuk, tapi orang ini berbakti kepada orang tuanya. Oh, orang ini bolong-bolong sholatnya, udah pasti masuk neraka. Udah pasti masuk neraka. Minimal masuk nerakanya nggak lama-lama. Dihitung usia 55 tahun. Berapa kali bolong sholat? Dihitung. Disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena masih ada harapan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita masih bisa terselamatkan. Intinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mithqala dzarratin, walaupun sekecil biji sawi kalau bahasanya, sekecil debu, di dalam hatinya ada kalimat Allahu Akbar, meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Tinggal transit berapa lama. Kalau naik pesawat kelamaan transit kita ngambek, apalagi transitnya di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, setelah membahas surah Al-A'raf, kita akan masuk pada surah selanjutnya. Apa? Setelah surah Al-A'raf, surah Al-Anfal. Lagu ini, surah Al-Anfal ini viral karena dipopulerkan oleh Muammar ZA. Biasanya kalau sebelum maghrib ada qori itu. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi war rasul. Ya, yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Pernah dengar? Banyak di kaset ya, kasetnya Muammar. Jadi saya menghafal surah Al-Anfal ini masa kecil. Sebelum menghafal Quran saya sudah hafal surah ini, karena sering di musola di kampung-kampung dulu ya. Surah Al-Anfal ini memiliki arti apa? Al-Anfal, harta rampasan perang. Mengapa
Al-Anfal ini menjadi nama sebuah surah? Ya. Yang pertama, karena diawali dari pembahasan tentang rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfali, akan bertanya kepada engkau Muhammad tentang rampasan perang. Yas'alunaka ya Muhammad 'anil anfal al-ghanaim liman hiya. Untuk siapa harta rampasan perang ini? Mengapa pembahasan harta rampasan perang ini penting dibahas? Karena tidak sedikit di antara orang, ya, ketika sudah mendapatkan ghanimah, ya, mau dia orang yang Islamnya setengah-setengah, bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang ketaatannya sudah luar biasa, ketika ada pembagian malah ikutan-ikutan ribut. Kalau bahasa Allah di dalam surah At-Taubah, ya, wa minhum man yalzimuka fis shadaqat, di antara orang-orang munafik itu ada yang mencaci maki Rasulullah SAW tentang bagi. Fa in utu minha radu, kalau dapat diem baik. Fa illam yu'tau minha idahum yaskhutun, kalau tidak dapat ngerasanin, ngomongin, itu dapat PKH, padahal honornya UMR. Aku loh anak 3 tapi nggak dapat PKH, gimana ya dirasain? Ini Pak RT nggak adil ini. Itu talbiyah. Bukan hanya sekarang terjadi, di zaman Rasulullah SAW sudah terjadi. Ketika Rasulullah dan sahabatnya memenangi perang Badar, harta melimpah, harta rampasan. Kenapa? Sudah ditinggal pergi oleh orang-orang kafir. Mau digimanain ini? Nah, rame. Yang rame itu bukan orang kafir, dia orang Islam sendiri. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah jauh-jauh, di sekitar kita. Kalau ada bagi-bagi harus merata. Kalau nggak merata atau tidak sesuai dengan porsinya, maka nanti akan menciptakan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Maka karena pentingnya pembahasan ini, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan nama sebuah surah, namanya Suratul Anfal, Madaniyatun. Surah Al-Anfal ini termasuk ayat-ayat Madaniyah. Apa yang maksud dengan ayat Madaniyah? Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, walaupun turunnya di kota Mekah. Jadi ukurannya Madaniyah dan Makkiyah itu, ayat Madinah dan ayat Mekah itu adalah bukan tempatnya, tapi waktunya. Kalau diturunkan sebelum hijrah berarti Makkiyah, tapi kalau diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut Madaniyah, walaupun turunnya di kota Mekah. Jadi ayat ini termasuk Madaniyah. Kenapa? Karena perang Badar itu 1 tahun setelah Nabi hijrah. Sementara ayat ini dilatar belakangi oleh perang Badar, ya. Limakhtalafal muslimun fi ghanaimi Badarin. Lammakhtalafal muslimun fi ghanaimi Badarin. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang muslim, bukan orang kafir, orang muslim, tentang pembagian harta rampasan perang Badar. Satu sama lain merasa paling berhak. Saya akan terdepan, saya harus dapat lebih banyak, saya akan lebih senior, saya akan 2 periode jadi RT, bagiannya harus lebih banyak, begitu, ya. Jadi Suratul Anfal ini penting menjadi pelajaran, termasuk hari ini ketika ada pembagian kita harus berlaku adil. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah Muhammad kepada mereka, al-anfalu, harta rampasan perang itu, lillahi war rasul, adalah milik Allah dan Rasulnya. Artinya tanggung jawab untuk membagi harta rampasan perang itu adalah tanggung jawab Allah dan Rasulnya.
Faqassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang itu kepada orang-orang muslim yang terlibat di dalam perang Badar. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Ini penjelasan ini dijelaskan oleh rawi yang bernama Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik di antara kalian semua. Ini jadi ketika ada harta rampasan perang itu prinsipnya adalah fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya berperang bukan semata-mata mencari imbalan, berperang bukan semata-mata mencari harta rampasan perang, tapi berperang adalah spirit takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslihu dzata bainikum, maka kewajiban selanjutnya di antara orang-orang yang sedang menunggu pembagian itu harus saling islah, harus saling berbaik sangka, harus saling memaklumi. Ya, mentang-mentang senior saya yang paling berhak, cawe-cawe. Bukan begitu ya. Ketika harta rampasan perang sudah ada, maka hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaginya. Bagaimana kalau Rasulullah sudah tiada? Maka yang berhak membagi harta rampasan perang adalah pimpinan perangnya, komandannya. Kalau sekarang komandan batalion, komandan pasukan ya. Bisa presiden, bisa raja ya. Wa ati'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kuncinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada perseteruan, ada konflik, rebutan, maka kuncinya adalah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kamu memang betul-betul orang mukmin, bukan hanya muslim. Jadi tegas Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau masih ikut ribut, cawe-cawe, berarti kamu hanya muslim tapi belum mukmin. Makanya di sini in kuntum mukminin haqqan. Di sini ditafsirkan haqqan, mukmin yang sejati maksudnya. Maka setelah ayat yang pertama ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan kata mukmin. Ayat ini juga viral, ayat ini juga banyak dihafal orang ya. Jadi kata kunci daripada harta rampasan perang itu adalah mukmin. Kalau sudah mukmin pasti takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah pasti sudah mengikuti perintah Rasulullah. Kalau sudah mengikuti perintah Rasulullah pasti dia menerima ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah menerima ketentuan Allah dan Rasulnya pasti dia tidak ribut, pasti legowo hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya begitu. Maka ayat selanjutnya adalah ayat tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang definisi mukmin yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang mukmin alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallah, ketika disebutkan kalimat Allah, wajilat qulubuhum. Apa artinya? Bergetar, berdetak. Wajilat qulubuhum, hatinya. Kemudian ulama menafsirkan, kenapa kok
orang yang mukmin itu ketika mendengarkan kalimat Allah hatinya bergetar? Alasannya ada dua, li syiddatil khaufi war raja, karena kuatnya rasa takut dan kuatnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika disebut kalimat Allahu Akbar, takut dosa, takut masuk neraka, takut tidak diridhoi Allah, ya, takut sholatnya tidak diterima oleh Allah, takut jungkir balik puasanya enggak diterima oleh Allah, takut kepada Allah. Li syiddatil khauf war raja, tingginya harapan bahwa satu-satunya yang bisa kita harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali mengatakan orang yang banyak berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Berharap kepada presiden pasti kecewa gitu, ya kan? Berharap kepada wakil rakyat, kita sudah nulis surat dikirim ke Senayan, dulu kita ikut kampanye, ternyata gak sesuai ekspektasi, kecewa karena kita berharap kepada manusia. Satu-satunya harapan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus melatih diri, melatih hati. Kadang-kadang ya kita cari rezeki ke barat, munculnya di timur. Capek-capek kita bekerja sebagai karyawan, nggak sesuai ekspektasi, lebih banyak capeknya daripada pendapatannya. Kadang-kadang kita duduk wiritan di rumah, ada orang nganter gitu. Itu artinya apa? Agar kita tahu, agar kita sadar bahwa Allah yaf'alu ma yurid. Anta turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu mau, saya juga mau, tapi Allah maha mau, yaf'alu ma yurid. Allah melakukan sesuatu yang Allah inginkan, walaupun kita sudah lari-lari mengejarnya, tapi kalau Allah belum memberikan, maka kita akan pulang dengan tangan hampa. Dulu dicontohkan ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail, lari dan antara gunung Sofa dan Marwah. Nyampe di gunung Sofa, ternyata di gunung Marwah, di bukit Marwah ada air, lari lagi ke sana, gak ada airnya, lari lagi ke sana, bolak-balik sampai 7 kali, ternyata airnya muncul di kaki Nabiullah Ismail. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak mau didikte, gampangnya begitulah, bahasa gampangnya begitu. Allah tidak mau didikte. Kan kadang-kadang kita suka mengatur Allah, ya Allah, saya sudah bangun jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, kasih dong. Nah, misalnya kan kita maunya ngatur-ngatur tuh Tuhan, padahal nggak mau didikte. Allah memiliki kehendak sendiri. Tugas kita hanya ikhtiar, tugas kita hanya berusaha, berjuang, berdoa. Dikasih atau tidak adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kerja niat cari duit, rugi, Pak. Ya kalau dapat duit. Kalau nggak dapat duit Ustaz, iya, musibah datang juga. Ya kan, rugi. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita bekerja niat ibadah. Kalau niatnya cari duit, kalau dapat, kalau nggak dapat nyesel. Sama kita membantu orang, niatnya ingin imbalan dari orang. Kita capek-capek melakukan tindakan-tindakan yang baik di depan bos, ternyata bos milih orang lain. Kita capek-capek kerja, ternyata bonus lari ke teman kerja kita. Iri, akhirnya sakit hati, dongkol. Karena sakit hatinya akut, keluar penyakitnya, kolesterol, apalagi darahnya naik, gulanya semuanya keluar ini, gara-gara penyakit hati. Maka dari itu kita latihan, kita tekan hati kita, tekan kolbu kita. Mari kita menghilangkan sedikit pun ketergantungan kepada orang lain. Kita mandiri aja. Kita yakin bahwa semua ini pemberian datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya Allah yang ngatur. Orang musim Covid kemarin seolah-olah akan mati semua, ya kan?
Ya kalau simpanannya banyak dulu enak. Kalau honornya UMR gimana? Dapat sekarang, habis sekarang. Kadang-kadang menjelang akhir bulan udah habis buat cicilan. Makan udah nggak cukup, musim Covid. Ternyata apa? Ya, musim Covid itu orang mati bukan mati kelaparan. Harusnya kan mati kelaparan, ya kan? Musim Covid apa? Banyak orang mati bukan karena kelaparan, bukan karena penyakit, tapi mati karena takut. Bener nggak? Takut. Teman saya masuk ke rumah sakit, masih sehat, masih video callan. 3 hari selanjutnya mati, wafat. Kenapa? Takut. Ini bahaya ini. Oh, wes, luar biasa. Ya, akhirnya takut. Kenapa? Takutnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut kepada omongan orang itu. Awas, anginnya juga bawa Covid, akhirnya nggak pakai nyawa, nggak pakai nafas. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melatih hati. Melatih hati itu butuh proses. Nggak bisa dadakan, ngaji 1 kali langsung berubah, nggak bisa. Ya. Ngaji bertahun-tahun saja belum tentu berubah, apalagi ngajinya instan. Modal YouTube 2 hari saya ingin berubah, nggak bisa, butuh proses. Lama prosesnya itu. Ya. Sahabat Nabi juga sering diuji Rasulullah SAW. Latihan khusyuk, latihan konsentrasi bahwa pencipta, pemberi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Ali ketika diuji oleh Rasulullah SAW? Ali, kalau nanti kamu sholatnya khusyuk, nanti saya kasih sorban. Ya kan? Sholat Sayyidina Ali dari awal khusyuk, menjelang salam mikir, nanti kalau saya khusyuk milih sorban yang mana? Akhirnya juga gagal khusyuk. Itu ibrah, contoh bagi kita bahwa belajar agama itu ya nggak instan, butuh proses. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan, Rasulullah juga mengajarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kadang-kadang orang itu baru sadar sesadar-sadarnya kalau suasananya sudah kejepit. Kalau masih sehat, duit masih banyak, ya kan, usaha masih lancar, lupa dibikin bangkrut Allah Subhanahu wa taala, baru sadar. Nah, ternyata bangkrutnya dia itu lebih baik daripada suksesnya. Maka ada, kalau kita baca hadis qudsi misalnya, ada kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma min ibadi idza aghnaytuhu la fasaq. Ada di antara hambaku kalau saya bikin kaya dia malah fasik. Saya tanya sekarang, orang yang suka dugem, orang yang nggak punya duit atau yang punya duit? Punya duit. Ya, harga sebotol minuman keras duit. Coba beli cimol, udah dapat berapa itu? Cukup 2 bulan itu. 1 botol, ya kan? Artinya apa? Ada orang yang oleh Allah dikayakan justru fasik, makanya dimiskinkan. Makanya kalau miskin jangan sakit hati, karena Allah tahu kalau ente dikayakan berbahaya. Maka bersyukurlah ketika hidup dalam keadaan miskin. Berontak hatinya, pasti berontak ini. Enggak start. Saya juga pingin kaya, pingin bersedekah. Ada ini dawuh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ada di antara hambaku ketika aku miskinkan malah dia fasik. Coba saya tanya, yang suka nyolong motor kira-kira orang kaya atau orang miskin? Miskin. Kenapa nggak sabar miskin? Kadzal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan mendekatkan kekafiran. Bener. Protes saja sama Allah, ya Allah, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat duha, kok rezeki bisa cerah? Nah, kan protes Tuhan, ya kan? Ketika dimiskinkan justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikayakan oleh Allah. Makanya kalau kita lihat orang kaya jangan sakit hati. Kenapa? Allah tahu seandainya dia dimiskinkan, dia bisa kufur. Maka kaya dan miskin tetap kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara. Nggak ada punya rumah di
pondok indah, punya rumah di perumahan-perumahan mewah, ditinggal semua, kita hanya bawa sehelai kain kafan. Gak ada. Dunia ini kata Allah digambarkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat sebelumnya, i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibu wa lahu wa zinah. Dunia ini tempat bermain main-main. Musim politik sakit hati sampai caci maki orang, main-main semua itu. Yang rakyat masih ribut, dakur, yang di atas sudah didilan, main-main. Makanya jangan terlalu serius. Kasihan aku suka lihat rakyat jelata ini kan, ya, di bawah masih tengkar terus, nah di atas sudah akut. Walahun, apa lahun itu? Mengombak apa? Mendatangkan hawa nafsu, mengundang sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Awalnya masih honor UMR, ya Allah, seandainya saya punya rumah, ya kan? Seandainya lainatana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, seandainya saya punya rumah, saya tentu akan menjadi orang yang bersyukur. Syukur-syukur rumah saya dekat dengan masjid, saya akan rajin. Nah, ketika dikasih oleh Allah satu kapling rusun, ya, rusunnya paling dekat masjid, dia mikir lagi, ya Allah, ternyata punya satu rusun juga belum cukup menghidupi keluarga anak saya 3. Akhirnya apa? Telat-telat datang ke masjid, ditambah lagi oleh Allah. Ya, asetnya semakin banyak, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin sibuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu lahun. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dunia ini juga tempat berkompetisi untuk menumpuk, memperbanyak harta. Semua berlomba-lomba ingin mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetangganya masih belum punya rumah, rumah dia sudah sekampung jadi juragan tanah. Tetangganya masih susah-susah cari duit, duit dia kebanyakan, lupa ngasih kepada mereka, lupa bahwa harta itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, seperti hujan yang turun ke bumi. Nah, yang membuat kagum para petani. Gimana kalau kita kedapatan durian runtuh? Seneng kan? Alhamdulillah duit saya banyak, alhamdulillah usaha saya lancar. Ya. A'jabal kuffar nabatu summa yahiju fatarahu musfarran. Kemudian padi, hujan turun, tumbuhlah padi yang membuat kagum para petani. Ya. Summa yahiju fatarahu musfarran, tiba-tiba tanpa terasa padi sudah menguning. Ya Allah, gak terasa usia sudah senja. Capek-capek ngumpulin duit, keinginan belum semuanya tercapai, kolesterol sudah datang, gula sudah datang, selera makan sudah mulai berkurang. Dulu masih nguli, enak semua isi warteg. Setelah duitnya banyak, makan ubi. Itu membuktikan bahwa dunia itu hanyalah wa mal hayatud dunya, gimana? Illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanyalah permainan yang menipu. Maka kita sebagai orang mukmin harus memiliki kesadaran ini, agar kita tidak dikit-dikit protes, agar kita tidak dikit-dikit menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan istri, menyalahkan anak. Maunya Pak Ustadz anak saya nanti jadi ustadz, ternyata suruh ke musola aja males, harus lari-lari dikejar, ya kan? Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mungkin masa kecilnya belum begitu taat, tapi nanti barokahnya kita doakan setiap malam, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta menjadi anak yang soleh solehah. Nanti di masa tuanya dia bertaubat, nggak ada yang tahu.
Kadang-kadang ada orang soleh, maksiat di ujungnya mati, sul khotimah, naudzubillah. Ada contohnya Kibar Siso. Ada yang nakal, bejat, di ujungnya soleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, surga imbalannya. Kita nggak pernah tahu, makanya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilarang putus asa. Tidak boleh kita putus asa, apapun kondisinya. Kita harus tetap yakin bahwa apa yang terjadi pada diri kita sesuatu yang terbaik, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar hati kita tidak dongkol terus. Ya, kenapa? Ketika hati kita dongkol terus, penyakit hati muncul terus, iri, dengki, hasud, macam-macam, akibat daripada hati yang selalu tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Hasud itu apa? Hasud, dengki. Apa? Kalau ada tetangganya punya rezeki, sakit banget. Sakit. Kalau hanya sakit sendirian nggak apa-apa. Biasanya datang ke dukun tuh, santet tuh baru dapat rezeki banyak tuh, santet tuh. Ada yang begitu. Bisking dongkolnya hatinya. Kenapa? Ia tidak memiliki tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah imannya. Ini sudah sering saya ulas ya. Ayat ini tasdikon, karena hatinya membenarkan bahwa segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah, segala sesuatu yang disampaikan Rasulullah SAW adalah kebenaran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberikan rezekinya, sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fi taatillah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sejati, sidqan bila syakin, membenarkan tanpa keraguan sedikit pun. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka akan mendapatkan derajat, ya, manazilun fil jannah, dia mendapatkan tempat di surga, inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wa maghfiratun, dan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, fil jannah, di surga. Jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu imbalannya nanti mendapatkan tempat khusus di surga, tempat yang mulia. Di surga ia mendapatkan imbalan yang luar biasa. Di dunia orang yang hatinya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya akan semakin tenang. Saya yakin masyarakat Indonesia itu memiliki keimanan yang luar biasa, akhirnya tenang. Coba bayangin masyarakat yang kena PHK kemarin berapa, 10.000, tiba-tiba demo semua, kan rusuh, nggak ada. Artinya apa? Masyarakat Indonesia ini masyarakat yang baik, masih punya hati, punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari ini saya di PHK itu yang terbaik, kita cari lagi, ikhtiar lagi mencari pekerjaan yang lain. Jadi firman Allah yang begini harus disampaikan dan terbukti efektif. Coba cek di negara-negara Eropa sana, baru 2 hari nganggur udah turun ke jalan. Orang Indonesia nganggur pulang kampung aja, di kampung tanam jagung tumbuh gitu, masih ada sisa 1 hektar warisan orang tua, masih banyak alasan ya. Nganggur, kena PHK, gak ada kerjaan sama sekali, masih ada alasan. Kita ke masjid aja ya, siapa tahu ada bukber di masjid, siapa tahu ada sedekah di masjid. Masih banyak solusi di Indonesia, itu luar biasa. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat agamis ya, walaupun tidak hafal dalil-dalil, tapi landasan spiritual itu dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Tahu dari siapa? Tahu dari kearifan lokal. Dulu kiai-kiai kita itu jarang ngelempar dalil, jarang. Coba cek kiai-kiai di kampung,
Ya, padahal mereka alim, hafal Quran, paham fikih, jarang lempar dalil, pakai kata-kata doang. Jangan suka bertengkar. Ya, itu ajaran masa kecil kita kan. Ya, kalau ketemu yang lebih tua salaman, itu kan ajaran-ajaran kearifan lokal yang luar biasa. Nah, selama kearifan lokal ini masih terpelihara di bumi Nusantara ini, insya Allah bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah insya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.